Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) lahir sebagai langkah strategis nasional untuk mengikis ketimpangan ekonomi dan membangun kedaulatan pangan dari akar rumput. Selama ini, struktur niaga pedesaan seringkali merugikan produsen lokal akibat panjangnya rantai pasok dan ketergantungan terhadap tengkulak tradisional yang memicu instabilitas harga. Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Struktur ini menolak individualisme, kapitalistik, maupun monopoli pasar bebas. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Akselerasi Nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sebagai pilar strategis penguatan ekonomi berbasis desa serta ketahanan pangan nasional. KDMP diluncurkan oleh Presiden Prabowo sebagai instrumen strategis untuk menjamin ketersediaan bahan pangan pokok yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Memotong jalur distribusi konvensional yang panjang dan tidak efisien dengan menghubungkan produsen petani atau nelayan secara langsung ke konsumen akhir. Langkah ini efektif meminimalkan biaya perantara dan menjaga stabilitas harga. Meningkatkan posisi tawar komoditas desa dengan membentengi petani dari tekanan harga sepihak oleh tengkulak tradisional, sekaligus menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Filosofi dan nilai dasar koperasi. Nasionalisme ekonomi menempatkan kedaulatan ekonomi bangsa sebagai prioritas tertinggi. KDMP bergerak dari akar rumput untuk membangun kemandirian ekonomi yang kokoh dari tingkat desa agar tidak bergantung pada kekuatan pasar asing. Gotong royong mutlak mengedepankan sistem ekonomi yang inklusif untuk pemerataan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Semua keuntungan dan kesejahteraan dikelola bersama, berkeadilan, serta tanpa praktik riba. Koperasi modern dan adaptif mengubah wajah koperasi lama menjadi entitas bisnis yang profesional. KDMP mengadopsi kemajuan teknologi digital untuk mempercepat efisiensi distribusi dan transparansi sistem operasional. Tata kelola akuntabel menerapkan prinsip manajemen yang transparan, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan penuh dari warga desa serta memastikan keberlanjutan usaha koperasi jangka panjang. Multi-usaha terintegrasi desa. 1. Penyediaan sembako murah. Menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya dengan harga terjangkau serta kualitas yang baik. Program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menekan laju inflasi di daerah. 2. Logistik dan cold storage. Menyediakan layanan distribusi dan fasilitas penyimpanan berpendinginan untuk menjaga kualitas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan adanya cold storage, produk lokal dapat bertahan lebih lama sehingga mengurangi kerugian akibat pembusukan dan meningkatkan nilai jual. 3. Layanan sosial dan klinik desa. Mengembangkan fasilitas kesehatan berupa klinik dan apotek desa yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta ketersediaan obat-obatan. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. 4. Layanan finansial tanpa riba. Menyediakan akses pembayaran bagi pelaku usaha mikro melalui sistem yang adil dan bebas riba. Program ini membantu masyarakat memperoleh modal usaha tanpa harus bergantung pada rentenir, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Target masif jangkauan nasional. Sebagai bagian dari visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian rakyat dari tingkat paling dasar, yaitu desa dan kelurahan. Target pembentukan 80.000 koperasi
dirancang agar setiap desa dan kelurahan memiliki lembaga ekonomi yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Dengan adanya koperasi yang kuat, masyarakat dapat mengelola potensi lokal secara optimal, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Selain itu, program ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan ekonomi antara desa dan kota melalui pemerataan akses usaha, modal, dan layanan ekonomi. Struktur permodalan dan pembiayaan. Sumber permodalan dan pembiayaan koperasi berasal dari beberapa instrumen yang saling mendukung, yaitu saldo anggaran lebih atau SAL dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan alokasi penjaminan dana desa. Saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 85%, alokasi penjaminan dana desa sebesar 15%, sinergi swadaya dan lainnya sebesar 5%. Sesuai regulasi PMK, modal awal disuntikan ALAPBN melalui himpunan bank milik negara atau Himbara dengan nilai pinjaman per koperasi hingga 3 miliar. Dana desa berfungsi sebagai pengaman cadangan hingga akhir sebesar 30%. Implementasi dan manajemen lapangan. Pelaksanaan kegiatan koperasi di tingkat desa maupun kelurahan dilakukan melalui sistem tata kelola yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan regulasi terbaru, kepala desa atau lurah memiliki peran sebagai pengawas ex officio, yaitu pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan karena jabatannya. Pengelolaan operasional harian tetap diserahkan kepada pengurus profesional yang dilatih langsung oleh Kementerian Koperasi, memastikan transparansi tata kelola tanpa intervensi birokrasi berlebih. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP merupakan manifestasi konkret dari amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang berfungsi sebagai pilar strategis dalam merevolusi ekonomi pedesaan dan membangun kedaulatan pangan nasional. Melalui pemangkasan rantai pasok yang efisien, koperasi ini berhasil mereformasi tata niaga pangan dengan memberikan perlindungan harga yang adil bagi petani lokal sekaligus menjamin ketersediaan bahan pokok yang murah bagi masyarakat. Keberhasilan KDMP bertumpu pada sinergi yang kuat antara nilai luhur nasionalisme dan gotong royong tanpa praktik riba, yang dipadukan dengan manajemen bisnis modern yang transparan, akuntabel, dan basis teknologi digital demi tercapainya kemandirian ekonomi bangsa yang berkelanjutan.